Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara sekalian, para pecinta program Makin Dekat Tuhan Gereja Santapan Rohani Indonesia Taman Sari. Mari kita akan membaca merenungkan sabda Tuhan yang saya beri judul Simon Sang Penyihir. Simon Sang Penyihir. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Bapa di surga, berkati percakapan kami, bacaan dan renungan, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi alat berkat yang Tuhan boleh pakai. Kiranya Engkau berkenan menolong kami. Di dalam Putra-Mu Yesus Tuhan, Juru Selamat, kami memohon. Amin. Bacaan kita terambil dari Kisah Para Rasul 8, ayat yang ke-18 sampai yang ke-25. Namun saya akan membacakan bagian tertentu saja dan nanti akan saya tegaskan ayat yang saya mau sampaikan. Sebelumnya saya akan membacakan ayat yang ke-21. Tidak ada bagian atau hakmu dalam hal ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan, semoga Ia mengampuni niat hatimu ini. Sampai sedemikian jauh pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Ibu Bapak dan Saudara sekalian yang dikasihi Kristus, ayat tadi mengingatkan saya ketika saya terbangun untuk doa pagi. Saya membaca bagian di ayat 21, tidak ada bagian atau hakmu dalam hal ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Saya tanggalnya lupa, yang pasti bulan April, tapi jamnya saya ingat, jam 4:44. Saya terbangun lalu saya berdoa. Apa yang Tuhan mau berbicara di dalam bagian ini? Dan ketika saya membaca, ini sebenarnya adalah satu rangkaian ketika Roh Kudus turun kepada para murid yang dicatatkan di Kisah 2. Mereka melihat lidah api, kemudian mereka berbahasa roh, lalu mereka dimeteraikan sebagai utusan Kristus. Pergilah mereka mulai dari Yerusalem pada waktu itu, sehingga Petrus berkhotbah menjadi berkat buat banyak orang, khususnya orang yang lumpuh di sana. Dan pada gilirannya terus bertambah murid-murid yang dicatatkan di Kisah pasal 2, pasal 4, hingga jumlah mereka bukan hanya 70 dari 12 murid yang waktu itu, ditambahkan kembali oleh karena kematian Yudas dengan Matias. Mereka bertambah-tambah sampai 3.000 dan terus bertambah lagi. Dan pada waktu itulah pemberitaan firman yang menjadi isi ajaran Kristus nyaris terabaikan karena pembagian roti kepada janda dan anak yatim piatu. Lalu mereka melantik 7 diaken yang dicatatkan di dalam Kisah Para Rasul yang ke-6. Dan dari salah satunya, sesudah dia terbunuh yang bernama Stefanus, ada Filipus yang pergi untuk memberitakan kabar baik ini ke Samaria. Jadi dari Yerusalem, Yudea, Samaria. Yudea itu masih digarap oleh para murid, yang ke Samaria itu digarap oleh Filipus. Nah, pergilah Filipus ke sana dan menjadi berkat. Dicatatkanlah di sana di Kisah pasal yang ke-8. Nah, di sanalah kita melihat bagaimana Simon si penyihir ini mendengar dan dia melihat dengan mata kepalanya bahwa Filipus itu bisa menjadi berkat, dan lewat ajaran yang dia sampaikan, Simon pun menyerahkan dirinya untuk menjadi orang percaya. Untuk menegaskan bahwa Injil Kristus itu juga sudah tiba sampai di Samaria, maka diutuslah Simon dan Yohanes ke Samaria.
Dan ketika mereka bertanya kepada komunitas Samaria, apakah engkau sudah menerima Roh Kudus? Mereka mengatakan belum. Maka mereka menumpangkan tangan dan mereka kepenuhan roh dan memiliki kuasa. Simon, si penyihir itu ada di sana. Lalu dia berpikir bahwa kalau aku mendapatkan kuasa ini keren juga. Karena sebelumnya di dalam catatan pasal yang ke-8 mulai ayat yang ke-5 dan seterusnya itu ya Ibu Bapak, Simon sang penyihir itu sudah jadi orang top, terkenal sehingga banyak pengikutnya. Dia berpikir sesudah menjadi orang Kristen, menerima baptisan air dan dipenuhi Roh Kudus, maka pada gilirannya dia akan menjadi orang yang bertambah kuasa, gitu kira-kira. Kalau hari ini barangkali menjadi orang yang tadinya udah menjadi pengusaha, lalu kalau sekolah teologi diurapi Tuhan bisa tambah duitnya, kira-kira begitu. Walaupun belum tentu benar, karena itu berkait dengan motif yang sangat dalam di dalam batin setiap orang, termasuk saya yang bernama Simon. Anda harus uji. Maka paling tidak renungan ini adalah satu introspeksi buat saya. Sebuah ungkapan-ungkapan yang akan saya bunyikan sebagai self-talk saya di hadapan Tuhan dan sesama. Apakah saya hadir di tengah-tengah jemaat itu untuk memuliakan Dia atau memuliakan diri atas nama Tuhan. Bagian ini boleh menjadi renungan bersama kita. Sebuah otokritik supaya kita bisa menjadi teladan bagi banyak orang. Oleh karena harga yang rela kita bayar, bukan kita ingin membeli sesuatu dan menjadi keren. Simon sang penyihir itu perlu diuji ketika dia mengatakan dia sudah bertobat. Dan apa yang terjadi? Baru saja dia melihat dua rasul itu menumpangkan tangan dan mereka berbahasa roh, dia mulai terkagum-kagum. Dia mulai berimajinasi, kalau aku bisa seperti itu, keren juga. Maka pada waktu itulah dia meminta kepada rasul, bolehkah aku mendapatkan kuasa itu? Aku bayar. Apa sih implementasi di era modern? Orang-orang yang menyebut hamba Tuhan, pendeta, penginjil, apalagi lah terserah di gereja. Ingin punya kuasa. Apakah itu sertifikasi? Kelulusan dari STH, MTH, mungkin DTH dan seterusnya. Kalau kita melihat di dalam catatan yang tadi saya ulang baca, engkau tidak punya hak dan bagian dalam pelayanan ini, dalam hal ini yaitu pelayanan ini. Kenapa? Karena hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Bahkan di dalam teks sebelumnya, terjemahan baru yang lainnya, hatimu itu pahit seperti empedu, seperti ipuh yang penuh racun. Kok bisa? Dan engkau terjebak di dalam kebiasaan hidup berdosa. Kenapa sampai hal yang seperti itu muncul? Karena itu juga bagian yang sangat internal sifatnya. Tidak terbaca di luar. Tapi ada kepahitan di sana. Singkat cerita ada banyak orang melayani itu bukan untuk memuliakan Tuhan. Tapi melarikan diri karena kepahitannya. Karena racun yang ada di dalam yang belum terbuang. Sosok Simon sang penyihir ini menjadi sebuah contoh untuk kita belajar. Bagaimana pada gilirannya dia pun mau Tuhan pakai. Sehingga ketika Simon Petrus menegur dengan begitu keras, dia mengatakan bertobatlah dari kejahatanmu ini. Dan berdoalah kepada Tuhan semoga ia mengampuni niat hatimu itu. Motivasi hatimu itu. Sebab kulihat bahwa engkau memendam iri hati, di sana dia katakan, yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Bagian ini susah untuk diungkapkan, susah untuk dikonsultasikan, mau ke konselor, mau ke psikolog, karena ini memalukan. Tetapi bagian ini ketika itu beres, gereja aman. Tidak ada lagi orang membanding-banding. Tidak ada orang lagi merasa diri lebih hebat. Yang terhebat itu justru ketika berkolaborasi dengan yang paling lemah.
Yang paling penuh manfaat itu justru ketika kita melihat yang terakhir yang tidak dianggap bisa menyelesaikan tugasnya. Dan dia adalah bagian dari tubuh Kristus. Simon sang penyihir itu diingatkan oleh sang rasul. Ketika dikatakan, kulihat engkau memendam iri hati karena kepengen lebih dari yang lain. Dan dikatakan pahit. Ketika saya perhatikan studi katanya, dia itu bagaikan racun. Dan kalau memang dia seperti ipuh yang pahit itu, yang meracuni. Kalau saya catat ipuh racun itu, dia menulis bagian itu sebagai sebuah ungkapan bahasa Latin antaris toxikaria, yang biasanya oleh orang-orang untuk berperang anak panahnya itu direndam di getah daripada racun pohon itu, ipuh itu. Dan terkadang itu pun kalau dicampur di air yang ada ikannya, ikannya bisa kelenger. Sehingga Anda bisa ambil ikan itu dengan racun itu. Begitu berkuasanya. Hati daripada Simon sang penyihir dikuasai oleh racun seperti itu. Dan Rasul Tuhan itu menegur dengan kuat dan keras. Lalu pada giliran dia mengakui, Simon berkata gini di ayat 24, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala yang telah kamu katakan itu. Di ayat 25, setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, mereka kembali ke Yerusalem dan dalam perjalanannya itu, mereka memberitakan Injil di banyak kampung orang Samaria. Betapa kuat kuasa doa itu. Bahkan kemarin hamba Tuhan di ibadah minggu pertama bulan Mei dengan perjamuan yang membahas soal Elia yang pada gilirannya menyembuhkan anak dari janda Sarfat yang mati. Hamba Tuhan mengatakan engkau harus berdoa dengan sungguh-sungguh, bukan dengan sekedar iman, tapi bertekun dan tidak main-main. Elia melakukan itu. Dan anak yang mati pun bangkit. Maka Simon sang penyihir juga memohon yang sama. Jangan terjadi apa yang kau katakan. Karena kalau dia tidak mengungkapkan itu, Simon sang penyihir pun akan binasa. Anda ingat, siapa pasal sebelumnya yang membohongi Tuhan? Ananias dan Safira. Dia berjanji untuk memberikan persembahan, tetapi diambil sebagian. Dan mereka berkomplot sebagai suami istri. Dan dua-duanya mati. Kejamkah Tuhan? Dia tidak ingin dalam komunitas sebagai kelompok hidup untuk kita saling mendampingi sebagai tubuh Kristus. Dan pada gilirannya kita memiliki persekutuan yang baik, yang memuliakan dia, gereja yang misioner, dimulai dari batin yang harus dibereskan. Engkau dan saya juga perlu untuk merenungkan kembali. Ketika kita mengatakan kita beriman, jangan isi dengan kuasa yang lain. Jangan cari panggung untuk kelihatan hebat, disenangi banyak orang. Itu godaan yang menghancurkan. Saya melihat ada banyak aktivis seperti itu di gereja. Saya melihat ada juga rekan pendeta penginjil yang tidak beda, saling adu. Dia lebih baik dari keburukan sesamanya, rekannya. Berarti dia hanya setingkat lebih baik dari yang jelek. Kalau kita mau tampil baik oleh karena kebaikan Tuhan sebagai buah kebenaran. Karena Anda dan saya sudah ditebus. Janganlah bermain-main di dalam bagian ini. Simon sang penyihir pada gilirannya mengakui dalam pertobatan. Berdoalah bagiku, supaya apa yang baru saja engkau katakan tidak terjadi kepadaku. Kalau hari ini kita sudah melakukan hal yang tidak baik, mari kita datang kepada dia di dalam doa. Makin dekat Tuhan itu mengungkapkan hati yang sesungguhnya, tidak iri,
tidak pahit, tidak dikuasai kejahatan, yaitu dosa yang melanggar hukum Tuhan. Tapi pada tempat yang sesungguhnya kita mengatakan, saya di sini Tuhan, ingin menjadi alat berkat-Mu. Seperti arti namanya Simon itu mendengar. Mendengar bukan untuk sumber-sumber yang bisa menyihir orang bahwa saya hebat. Tapi lewat kita, mereka melihat dan mempercayai Tuhan yang kita beritakan adalah Allah yang hebat. Itu sudah pasti benar. Itu tugas kita sama-sama untuk membangun jemaat GSRI di Taman Sari. Mari kita saling membuka hati, membuka pikiran, dan mengatakan kepada Tuhan, ampuni aku Tuhan, karena dulu orang mengetahui aku punya kuasa besar dan mengikut aku, karena diam-diam aku sedang bermain peran Engkau, bahkan tidak malu-malu kepada orang yang tidak mengenal-Mu. Aku menggantikan Engkau. Playing God itu istilah yang sering dibicarakan di kampus-kampus STT. Kita diingatkan oleh dosen-dosen, tapi diam-diam kita memerankan bagian itu. Mungkin juga ada dosen yang ngajar itu, dia tidak melakukannya, hanya mengajarkannya. Mari kita mengajarkan karena kita melakukan. Maka Tuhan akan dimuliakan lewat hidup kita, dan kau akan bahagia selama-lamanya. Itu adalah janji Tuhan. Kenapa kita perlu makin dekat Dia? Membuka segala relung hati yang tidak baik, supaya Tuhan ada di sana. Dia di sana. Dia dekat, sehingga kita tidak perlu berteriak, berkata, Tuhan, aku di sini mendengar. Bukan untuk memuliakan diri atas nama-Mu, tapi memuliakan nama-Mu melalui diri yang hina, yang busuk, yang tidak baik, yang Kau sudah pulihkan lewat pengampunan-Mu. Biarlah nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan pakai kami, sertai supaya kami boleh menjadi orang yang tadinya barangkali sama seperti Simon sang penyihir, yang membawa banyak orang dan membuat gegap gempita dengan segala ajaran. Tetapi sesungguhnya itu untuk mendatangkan keuntungan. Dan ketika dia sadar bahwa keuntungan sejati adalah dimiliki Engkau, maka dia yang mengalami teguran daripada Rasul, ketahuan bahwa motif yang terselubung itu dimulai dari iri hati dan sesuatu yang menjadi pahit di dalam hatinya, yaitu racun dosa yang menguasainya. Sehingga ketika Rasul itu mengatakan, binasalah uangmu, binasalah niatmu, Simon sang penyihir kaget luar biasa. Dan pada gilirannya, dia tahu bahwa roh Tuhan yang lebih besar dari apapun yang dia pernah pikirkan, dia tundukkan dalam hidupnya, dan dia memohon belas kasih Tuhan agar Petrus mendoakan, dan apa yang baru saja dikatakan tidak terjadi. Tidak terjadi ucapan-ucapan bibir yang saling melukai, yang sering dibicarakan di tengah komunitas gereja, barangkali termasuk Taman Sari, sehingga banyak orang gerah dan tidak lagi mau beribadah, tidak lagi mau bersekutu, tidak mau lagi bersaksi, tidak mau lagi melayani, karena mereka tahu apa yang sesungguhnya di dalam hati setiap kami. Ampuni kami ya Tuhan, pulihkanlah supaya kami boleh menjadi alat berkat yang murni, yang kudus, sehingga banyak orang datang kepada Engkau melalui hidup kami yang terus Engkau ubahkan dari hari ke sehari. Nama-Mu juga yang ditinggikan dan dipermuliakan. Dengarlah ya Allah, dan jadilah kehendak-Mu, bahwa kami boleh menjadi komunitas jemaat tubuh Kristus yang memuliakan Engkau melalui diri yang kami sadari sudah ditebus dan dibasuh oleh darah Kristus dan senantiasa dipulihkan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, Juru Selamat yang hidup, kami berdoa. Amin.
Sampai di sini perjumpaan kita. Nanti kita ketemu lagi di akhir bulan Mei. Saya akan memimpin lagi satu bagian makin dekat Tuhan, program dari Jemaat GSRI Taman Sari. Nanti saya akan membahas juga bukan lagi Simon sang penyihir, tapi Simon sang penyamak kulit. Masih tetap Simon. Kiranya Tuhan menolong kita. Bye-bye.